Ternyata jenazah wanita muslimah ini dimandikan oleh 4 orang laki-laki. Ketika sang suami keberatan, maka pihak rumah sakit mengusir sang suami ini keluar dari tempat pemandian jenazah di rumah sakit tersebut, dan kemudian dihalau, kemudian pintu dikunci dari dalam. Memandikan jenazah tetap diteruskan oleh 4 orang laki-laki, yang belakangan diketahui adalah 2 orang adalah orang Islam dan 2 orang adalah orang Kristen. Ini sangat melukai perasaan sang suami, melanggar syariat Islam dan juga melanggar Undang-Undang Dasar 1945, di mana pasal 29 ayat 2 negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaan masing-masing ini ternodai. Semestinya jenazah ini dibawa pulang dan dimandikan di rumah. Luar biasa. Ini bukan hal kecil. Kami tidak mau memperbesar perkara, tapi ini perkara yang sangat penting dalam Islam. Tidak boleh seperti ini. Bukankah kita sudah diberi pelajaran bahwa menjalankan agama dan kepercayaan itu masing-masing, pasal 29 ayat 2 itu. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Kan jelas di situ. Bukan campur-campur. Jangan kerusakan agama yang sudah dimulai di Pulau Jawa sana. Ada orang selawat Nabi di gereja, pakai kerudung, selawat-selawat di gereja. Bahkan ada beredar video macam-macam lah. Ini tidak bisa. Di Indonesia nggak boleh terjadi lagi nih ke depan. Terutama di daerah saya, kelahiran saya, Provinsi Sumatera Utara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Baginda Rasul bersabda, siapa menghidupkan sunnah-sunnahku berarti orang itu telah cinta padaku, dan barang siapa yang mencintai aku akan bersama dengan aku di dalam surga Allah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kali ini kami ingin menanggapi satu kejadian luar biasa yang jelas-jelas merusakkan agama Islam, menghinakan syariat Islam, dan menyingkirkan kebenaran di negara kesatuan Republik Indonesia. Di mana baru-baru ini terjadi di rumah sakit J. Saragih di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ada seorang wanita yang wafat. Dicek ternyata negatif 19 asal Cina ini. Setelah itu maka jenazah ini diselenggarakan fardu kifayahnya, diminta oleh suaminya untuk dibawa pulang, tapi rumah sakit tidak mengizinkannya. Menurut sang suami yang diceritakan kepada Syekh Abu Bakri, pimpinan pesantren Darussalam Siantar dan juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pematang Siantar. Nah, di situ diceritakan bahwa mayat tidak boleh dibawa pulang jenazahnya. Kemudian jenazah itu ternyata dimandikan di rumah sakit di Saragih Pematang Siantar ini. Kemudian sang suami mencoba masuk
dan menerobos ke tempat jenazah dimandikan. Alangkah terkejut dan kecewanya beliau, ternyata jenazah wanita muslimah ini dimandikan oleh 4 orang laki-laki. Ketika sang suami keberatan, maka pihak rumah sakit mengusir sang suami ini keluar dari tempat pemandian jenazah di rumah sakit tersebut, dan kemudian dihalau, kemudian pintu dikunci dari dalam. Memandikan jenazah tetap diteruskan oleh 4 orang laki-laki, yang belakangan diketahui adalah 2 orang adalah orang Islam dan 2 orang adalah orang Kristen. Ini sangat melukai perasaan sang suami, melanggar syariat Islam dan juga melanggar Undang-Undang Dasar 1945, di mana pasal 29 ayat 2 negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan garis miring agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaan masing-masing ini ternodai. Semestinya jenazah ini dibawa pulang dan dimandikan di rumahnya oleh sanak keluarganya, terutama di Indonesia ini, khususnya daerah Sumatera Timur, Sumatera Utara. Itu jenazah wanita pasti dimandikan oleh kerabat-kerabat wanitanya dan tetangga-tetangga yang sesama wanita. Meskipun dalam mazhab Syafi'i sang suami boleh memandikan istrinya, tapi di daerah kami Sumatera Timur ini itu tidak lazim dilaksanakan. Tetap saja ada bilal mayit dan wanita-wanita yang sukarela menjadi para relawan untuk berkhidmat memandikan jenazah wanita dari golongan kaum wanita muslimah, dan untuk jenazah laki-laki dimandikan oleh bilal mayit laki-laki dan relawan-relawan muslim dari tetangga-tetangganya dan sanak familinya. Ini sudah lazim di Sumatera Timur, khususnya wilayah Sumatera Utara ini. Karena di sini bermadhab Syafi'i hampir 100%. Sebab dakwah daripada Al-Wasliyah, Ittihadiyah dan lain-lain. Meskipun sebagian ada bermadhab tidak madhab Syafi'i, yaitu mengikuti ajaran Muhammadiyah, tapi di Muhammadiyah lebih keras. Mereka tidak mau jenazah perempuan itu dimandikan oleh laki-laki. Sudah berlangsung sejak zaman Belanda sampai sekarang, 75 tahun merdeka. Maka Syekh Abu Bakri telah menemui sang suami menemui beliau, diwawancarai dan direkam, kemudian diajukan pertemuan di Majelis Ulama Indonesia Pematang Siantar, dan kemudian ini diajukan ke pihak rumah sakit. Sang suami sempat diberitahu bahwa sudah ada surat rekomendasi dari Majelis Ulama Pematang Siantar yang mengizinkan jenazah wanita ini dimandikan oleh laki-laki. Tapi Ketua Majelis Ulama Indonesia Siantar, Kota Siantar menolak dan membantah hal ini. Tidak ada sama sekali surat dari Majelis Ulama Indonesia Pematang Siantar yang mengizinkan perempuan muslimah jenazahnya dimandikan oleh laki-laki yang bukan mahramnya, apalagi dimandikan oleh laki-laki Nasrani. Saudara-saudara, kita semakin bingung. Negara ini sudah 75 tahun merdeka, tapi Islam terus-menerus tersudutkan dan terjadi penodaan-penodaan terhadap ajaran Islam. Bahkan saya mensinyalir yang di rumah sakit Pematang Siantar ini ada unsur kesengajaan, karena sang suami diusir dari tempat pemandian jenazah dan kemudian dikunci dari dalam. Pemandian jenazah tetap dilakukan, dan bahkan diberitahu kepada sang suami sudah ada izin, surat rekomendasi dari Ketua Majelis Ulama Indonesia, surat Majelis Ulama Indonesia Kota Pematang Siantar. Ini kan satu hal yang luar biasa. Ini bukan hal kecil. Kami tidak mau memperbesar perkara, tapi ini perkara yang sangat penting dalam Islam. Tidak boleh seperti ini. Bukankah kita sudah diberi pelajaran bahwa menjalankan agama dan kepercayaan itu masing-masing, pasal 29 ayat 2 itu, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Kan jelas di situ. Bukan campur-campur. Jangan kerusakan agama yang sudah dimulai di Pulau Jawa sana. Ada orang selawat Nabi di gereja, pakai kerudung, selawat di gereja. Bahkan ada beredar video macam-macam lah. Ini tidak bisa. Di Indonesia nggak boleh terjadi lagi nih ke depan. Terutama di daerah saya, kelahiran saya, Provinsi Sumatera Utara ini.
Itu tidak boleh terjadi. Maka saya minta kepada pihak rumah sakit untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, pecat ini orang kalau perlu. Kalau perlu Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota Siantar berhentikan itu kepala rumah sakitnya. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Tidak merasa bersalah sama sekali. Suaminya diusir begitu, tanpa kompromi. Ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Maka saudara-saudara pemirsa, memang kita harus lihat. Ada negara yang semakin kacau seperti ini. Bahkan melalui video ini saya ingin berpesan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Yai Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekarang. Ini harus diperhatikan betul-betul. Jangan sampai terjadi konflik besar nanti. Kalau terus-menerus, saya sangat khawatir negeri ini tidak lagi menjadi negeri yang damai. Apa sih salahnya memberitahu pihak suami, kemudian keluarganya akan datang memandikan 4 orang wanita, selesai itu. Dan ternyata kan tidak kena COVID. Kalau COVID kan tidak dimandikan prosedurnya. Ini dimandikan, berarti nggak kena COVID. Alasan apa? Saya pikir tidak ada alasan apapun yang bisa diterima oleh kita kaum muslimin dengan dimandikannya jenazah ini oleh laki-laki. Ini aja nggak bisa, apalagi dimandikan oleh laki-laki selain yang bukan mahramnya. Itu tidak bisa kita terima. Jenazah dimandikan oleh laki-laki bukan mahram itu tidak bisa kita terima, haram hukum. Apalagi 2 diantaranya yang memandikan adalah orang Nasrani, orang beragama Kristen, bukan kaum muslim. Sedangkan laki-laki muslimin aja tidak boleh memandikan jenazah wanita muslim. Lebih baik kalau memang tidak ada, ya udah dikuburin, nggak usah dimandikan. Sebab membuka aurat jenazah itu haram, sama dengan membuka aurat orang hidup. Dalam kaidah usul fikih juga darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindarkan diri dari kerusakan, menjaga agar tidak terjadi kerusakan pada agama, itu didulukan daripada mengambil kebaikan daripada. Oh, jenazah ini mau dimandikan, ini baik ya, tapi oleh laki-laki yang bukan mahramnya tidak baik, berhentikan. Apalagi orang laki-laki yang bukan beragama Islam, stop itu. Nah, oleh karena itulah melalui kesempatan ini sekali lagi saya Tengku Zulkarnain menyampaikan keberatan sebesar-besarnya dan protes sebesar-besarnya kepada Rumah Sakit Batam Siantar. Saya minta jelaskan dengan sejelas-jelasnya, dan polisi usut ini. Bapak Wali Kota Siantar usut ini. Kalau perlu berhentikan semua pegawai-pegawai yang terlibat. Dan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, saya berharap masalah ini diselesaikan dengan baik. Demikian, terima kasih. Semoga tidak terulang lagi. Saya Tengku Zulkarnain ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith.